Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Fahri Hamzah, tidak ada kafir dalam undang-undang. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi menurut Fahri Hamzah ini, tidak ada kata kafir menurut Fahri Hamzah, tidak ada kata kafir dalam undang-undang. Setiap orang tunduk kepada undang-undang, hanya di depan hukum, sesuai atas, dan semua orang tunduk kepada hukum, sesuai dengan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Siapapun orangnya yang melakukan kejahatan di negara Indonesia itu, baik dia pejabat, dia orang kaya, baik dia tokoh agama dan lain sebagainya, kalau melakukan kejahatan harus dituntut di muka pengadilan, punya hak yang sama, tidak ada perbedaannya. Di samping kata kafir tidak boleh ada dalam undang-undang, demikian juga kata suku dan etnis dan budaya tidak boleh disebut-sebut di dalam undang-undang. Yang sebut di sini yang penting warga negara Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu adalah sebagai panglima yang tertinggi dalam setiap anggota di setiap masyarakat itu. Jadi negara kita ini adalah sebagai negara hukum, bahwa hukum itulah yang tertinggi dan harus dihormati setiap warga negara Indonesia. Dan tidak boleh ada kata-kata membawa nama suku, agama, ada istiadat dan lain sebagainya. Itu sama semua di depan hukum, terutama di depan hukum hukum pidana. Kata kafir itu hanya ada di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran agama Islam. Karena di dalam undang-undang tidak ada kata kafir. Karena kalau dalam Al-Quran namanya itu ada, tetapi hanya berlaku untuk umat muslim saja. Tidak berlaku kepada seluruh warga negara Indonesia. Dan tidak boleh membawa nama agama. Dalam undang-undang itu tidak boleh disebut agama. Karena setiap warga negara Indonesia, apapun agamanya, apapun ada istiadatnya, suku bangsanya, berhak menjadi pimpinan di negara Indonesia ini. Yang penting dia mampu dan dipilih oleh rakyat. Sedangkan hal-hal tersebut tidak merupakan syarat. Masalah agama, masalah ada istiadat, suku, dan lain sebagainya. Semua sama di depan hukum. Jadi saya sampaikan bahwa masalah agama ini semua karena agama itu adalah setiap warga negara Indonesia bebas menganut agama yang diatur di dalam negara, yang diakui di negara Indonesia ini. Agama yang diakui di negara Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Dan semua ini berhak menjadikan dia sebagai presiden kalau dia mampu dan dipilih oleh rakyat. Dan itulah tidak ada perbedaan-perbedaan hal itu. Apalagi kata kafir tidak boleh ada dalam undang-undang. Dan tidak boleh ada kata-kata kafir di dalam undang-undang. Terutama karena itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia ini. Karena di dalam ketentuan hukum Indonesia ini ada asas persamaan hak di depan hukum yang disebut equality before the law. Dan negara Indonesia adalah sebagai negara hukum. Hukum itulah yang tertinggi. Dan hukumlah yang harus kita taati seluruh bangsa Indonesia. Kalau presiden sudah dipilih oleh rakyat, maka kita harus taat kepada hukum itu dan kita harus taat kepada kepemimpinan kita, yaitu Presiden Joko Widodo ini. Tidak boleh kita melakukan pelanggaran-pelanggaran atas kepemimpinannya. Karena negara kita adalah negara hukum. Hukumlah yang tertinggi. Hukumlah sebagai panglima. Jadi semua hak, setiap orang berhak menjadi presiden sepanjang dia mampu dan dipilih oleh rakyat. Baik dia keturunan orang Cina, baik keturunan orang Batak, keturunan Jawa, keturunan Sunda, keturunan Bali, dan lain sebagainya, berhak menjadi pimpinan negara di Indonesia ini
tanpa kecuali. Yang penting syaratnya hanya satu, warga negara Indonesia dan juga berkemampuan dan juga dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak. Hanya itu landasannya di dalam negara Indonesia ini. Walau menjadi pimpinan. Tetapi masalah kafir tidak ada hubungannya menjadi pimpinan negara Indonesia ini. Makanya di dalam setiap undang-undang tidak boleh ada kata kafir. Tidak boleh ada kata kafir di dalam undang-undang. Semua harus sifatnya netral. Semua netral, apapun agamanya dan lain sebagainya. Dia harus netral dalam undang-undang semua. Siapapun dia, kalau dia memang menjadi presiden atau gubernur, bupati dan lain sebagainya, syaratnya hanya satu, warga negara Indonesia dan mampu serta dipilih oleh rakyat setempat. Itu aja syaratnya. Jadi tidak boleh menurut seperti kata Fachri Hamzah, di dalam undang-undang tidak boleh ada kata kafir. Saya sangat mendukung pernyataan Fachri Hamzah ini demi persatuan dan kesatuan negara kita di Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.